Selamat siang semuanya. Kali ini saya mau kasih tahu regulasi King of the King dari acara Hiu Selatan. Kita lihat peraturannya seperti apa. Acara Hiu Selatan ini kenapa nggak bisa dibuka ya? Sebentar. Kenapa nggak bisa dibuka? Oh, salah. Nah, oke. Kita sudah masuk regulasi King of the Kings. Jadi saya mau bacakan ini sekaligus buat teman-teman semua biar tidak perlu baca lagi peraturannya buat yang mau ikut acara King of the Kings Hiu Selatan 3 tanggal 28 dan 29 Mei. Yang pertama adalah kepesertaan dan registrasi. Peserta dalam keadaan sehat jasmani rohani telah terdaftar sebagai peserta privat Hiu Selatan selama kompetisi berlangsung tidak dalam pengaruh alkohol, narkoba, dan lain-lain. Melakukan registrasi sesuai kelas yang diikuti 2 tak atau 4 tak. Jadi 2 tak dan 4 tak itu beda ya. Dengan mengisi form pendaftaran, setiap peserta privat akan mendapatkan stiker barcode. Peserta kualifikasi tanjakan berhak mengikuti enduro race pada hari Minggu 29 Mei 2022. Jadi enduro race-nya hari Minggu tanggal 29 Mei, kalau King of the King-nya hari Sabtu. Batas registrasi kualifikasi kompetisi tanjakan ditetapkan hingga hari Jumat tanggal 27 pukul 23. Jadi besok terakhir registrasi ulang untuk kompetisi tanjakan sampai dengan jam 23:59. Peserta wajib mengikuti technical meeting, tidak boleh diwakilkan. Dan bagi peserta yang tidak mengikuti technical meeting, kehilangan hak-haknya untuk mengajukan protes secara resmi. Oke. 2. Kelas yang dilombakan. Kelas nasional dan eksebisi internasional. 1. Kelas tanjakan SE Open 2 tak non-trial, SE Open 4 tak non-trial. Yang kedua adalah Enduro Race. Special Engine Open non-trial 45 plus, itu umur usia 45 plus, non-trial. Lokal FFA Open CRF 230, KLX 230, KLX 140 boleh digunakan kecuali motor trial. Jadi di sini jelas ya, untuk motor trial itu nggak boleh ikut. Babak kualifikasi tanjakan hari Sabtu tanggal 28 Mei untuk semua kelas. Enduro race-nya hari Minggu tanggal 29 Mei untuk semua kelas. Semifinal dan final hari Minggu tanggal 29 Mei. Ini semifinal dan final tanjakan. Scrutineering motor dilakukan Jumat 27 Mei. Kelayakan motor, kondisi rem, handle, kopling, rem tidak boleh dipotong, runcing, arm standar pabrikan motor tersebut. Peserta dapat mendaftarkan lebih dari satu motor, termasuk motor cadangan, dan motor yang akan digunakan pada kompetisi berbeda. Contoh, kualifikasi menggunakan 4 tak 500 cc, endurance menggunakan 300 cc atau CRF 230. Seperti itu, jadi bebas ya. Selama jadwal scrutineering, peserta dapat melakukan perbaikan motor jika motor tidak memenuhi syarat. Peserta kompetisi tidak boleh menggunakan ban trial dan tidak boleh menambahkan komponen tambahan pada ban seperti baut dan rantai. Jadi para rider yang menggunakan ban trial itu harus diganti bannya, nggak boleh pakai ban trial, jadi harus pakai ban enduro. Dan juga bannya tidak boleh dikasih baut dan rantai. Setelah melakukan scrutineering, motor peserta akan dikarantina di lokasi yang disediakan oleh panitia. Scrutineering safety gear akan dilakukan on the spot oleh tim TDIOF Pengda Jateng, meliputi boot enduro, helm valve vest, sarung tangan, pelindung lutut, siku, body protector. Bagi peserta yang belum lengkap diberi kesempatan untuk melengkapi. Nomor 5, sistem perlombaan. Umum, perlombaan dibagi menjadi 4 babak: kualifikasi tanjakan, enduro race, semifinal tanjakan, final King of the King. Seluruh peserta wajib
Seluruh peserta kompetisi wajib mengikuti kualifikasi. Babak Enduro Race akan distartkan dengan urutan semifinalis King of the King, peserta internasional yaitu kayak Jarvis dan Mario Roman, terus peserta lainnya all class. Jarak antar peserta adalah 30 detik. Jadi ini dilepas satu per satu berarti ya. Dan jarak peserta ke peserta lainnya adalah 10 menit. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini pakai sistemnya pakai barcode timing kayak apa? Kayak time track dan sebagainya itu atau gimana ini? Nanti kita juga belum tahu, nanti di technical meeting mungkin dijelaskan. Peserta kualifikasi berhak mengikuti enduro race. Jadi peserta yang ikut kualifikasi berhak mengikuti enduro race walaupun dia nggak lolos ya, nggak lolos tanjakan gitu ya, tapi dia berhak mengikuti enduro race. Semifinalis kompetisi wajib mengikuti enduro race kelas SE. Jadi yang masuk semifinal itu harus ikut enduro race kelas SE. Peserta kualifikasi tanjakan non semifinalis berhak memilih kelas yang diinginkan seperti Special Engine, 45 Plus, FFA, Local Open dengan mengisi form pendaftaran sesuai kelas yang diinginkan. Kelas 45 Plus dan FFA Local Open akan dilaksanakan jika ada minimal 10 orang peserta untuk masing-masing kelas. Setiap peserta Enduro Race wajib melalui jalur sesuai kelas yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi jalurnya beda nih. Tanda untuk jalur Enduro Race berupa pita, tabur kertas, dan banner. Racing Committee akan menentukan semifinalis King of the Kings berdasarkan perolehan poin tertinggi dari masing-masing kelas, yaitu 2 tak dan 4 tak. Racing Committee akan menentukan minimal 5 semifinalis tanjakan King of the King untuk masing-masing kelas, 2 tak dan 4 tak, dan akan diumumkan saat gala dinner malam ya. Dalam penentuan semifinalis, jika terjadi poin tertinggi kurang dari 5 peserta, maka akan diambil dari peserta dengan poin tepat di bawahnya, sejumlah peserta dengan nilai yang sama tersebut. Jika poin tertinggi sama lebih dari 5 peserta, maka sejumlah peserta tersebut akan ditetapkan sebagai semifinalis. Jadi, di sini kalau yang masuk itu 4, itu berarti nanti akan ditambah satu lagi dari peserta yang di bawahnya, jadi 5. Tapi kalau yang masuk itu 7 misalnya, itu berarti masuk semua sebagai semifinalis gitu. Jadi minimal itu 5 orang. Babak kualifikasi. Dalam babak kualifikasi terdapat 3 nama tanjakan yang wajib untuk dieksekusi. Ini harus diingat nih, karena ada jam-jamnya. Yang pertama adalah tanjakan tuna. Ada 3 tanjakan di tanjakan tuna ini, dieksekusi jam 9 sampai dengan jam setengah 12. Tanjakan Marlin ada 2 tanjakan, dieksekusi jam 12.30 sampai jam 14.30. Tanjakan Paus ada 2 tanjakan, jam 15 sampai jam 17 atau jam 5. Jadi jam 3 sampai jam 5. Diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan eksekusi untuk masing-masing tanjakan. Total maksimal 21 eksekusi per peserta. Jadi tiap tanjakan hanya boleh maksimal 3 kali coba. Pelaksanaan kualifikasi menggunakan metode first come first serve, artinya yang datang awal itu yang dapat kesempatan awal. Ya, bukan berdasarkan nomor urut pendaftaran. Bagi peserta yang datang setelah waktu eksekusi ditutup pada salah satu tanjakan akan kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi, namun dapat melanjutkan eksekusi ke tanjakan berikutnya apabila waktu memungkinkan. Jadi kalau yang telat dan tanjakan sudah ditutup, berarti dia nggak bisa mengikuti lomba yang di tanjakan itu. Peserta yang tidak melakukan start pada semua tanjakan dianggap gugur pada babak kualifikasi dan tidak dapat mengikuti babak selanjutnya. Yang tidak melakukan start pada semua tanjakan berarti dianggap gugur, gitu ya. Sistem penilaian dan penjurian. Babak kualifikasi masing-masing trek dibagi menjadi 4 zona dengan skema penilaian sebagai berikut. Jadi nanti ada benderanya mungkin. Zona clean itu dapat poin 10. Zona hijau dapat poin 7. Kuning poin 5. Merah poin 3. Penilaian setiap tanjakan diambil 1 dari poin tertinggi. Penilaian setiap tanjakan diambil 1 dari poin tertinggi dari tiap eksekusi. Jadi misalnya 3 kali nyoba,
yang diambil yang tertinggi. Penilaian tiap zona akan diukur berdasarkan titik jatuh anggota tubuh menyentuh tanah pertama kali. Nah, jadi yang dihitung itu anggota tubuh menyentuh tanah pertama kali, bukan motor ya. Ini harus diingat juga nih. Babak enduro race. Peserta enduro race hanya boleh dibantu oleh marshal yang disediakan panitia, kecuali emergency. Jika peserta saling tolong, maka kedua belah pihak akan didiskualifikasi. Jika peserta dibantu oleh orang luar, maka peserta akan didiskualifikasi. Dalam hal ini, membantu dikategorikan sebagai menarik, mendorong, atau mengangkat. Jadi harus diingat, yang boleh membantu peserta adalah marshal, ya, panitia. Kalau dibantu orang lain, tim ataupun teman sesama pembalap itu didiskualifikasi. BWTM atau batas waktu tempuh maksimal adalah 3 jam. Jadi dalam enduro race ini maksimal 3 jam. Jadi kalau setelah 3 jam berarti ditutup mungkin. Bagi peserta non semifinalis yang berpindah kelas ke 45 plus atau FFA Local Open, boleh mengganti motornya dengan yang sesuai kelas. Untuk pembatasan umur, 45 adalah 45 tahun lebih, dihitung dari kelahiran yang tertera di KTP dan hari pelaksanaan lomba. Peserta enduro kelas SE boleh mengganti motornya saat dengan motor yang berbeda dengan motor yang dipakai saat kualifikasi tanjakan asal masih spek dalam SE dan telah didaftarkan sebelumnya. Jadi yang ganti motor itu harus didaftarkan sebelumnya dengan spek yang sama SE gitu ya. Semifinalis tanjakan akan mendapatkan poin dalam enduro race sesuai prestasinya yang akan diakumulasikan pada penilaian terakhir. Semifinalis yang tidak finish tidak akan mendapatkan poin. Poin penilaian untuk semifinalis dalam enduro race. Urutan pertama, poin 25. Urutan kedua 22, urutan ketiga 20, urutan keempat 18, urutan kelima 16, urutan keenam 15, 7, 14, 8, 13, 9, 12, dan 10 adalah 11. Babak semifinal tanjakan. Peserta semifinal tanjakan diwajibkan hadir pada saat babak semifinal akan dimulai. Jika pada saat dipanggil 3 kali tidak hadir, maka peserta tersebut kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi. Jadi ini saat semifinal nih. Tapi dapat melakukan eksekusi berikutnya sesuai urutan. Urutan menanjak di semifinal akan ditentukan berdasarkan perolehan total sementara beserta akumulasi poin kualifikasi dan enduro race. Oh, jadi pagi nanti akhirnya sore itu ada final ya. Poin terendah akan mendapatkan giliran lebih awal. Apabila terjadi poin sama, maka akan dilakukan undian antara poin sama. Jadi poin yang terendah akan mendapatkan giliran lebih awal. Masing-masing semifinalis akan mendapatkan 3 kali kesempatan eksekusi dan diambil 1 poin tertinggi. Dari masing-masing kelas 2 tak dan 4 tak akan diambil masing-masing 1 semifinalis dengan poin tertinggi untuk menjadi finalis King of the King. Poin tertinggi yang dimaksud adalah akumulasi poin kualifikasi tanjakan, enduro race, dan poin pada babak semifinal. Jika terjadi poin tertinggi sama, akan dilakukan tanding ulang antara poin yang sama tersebut. Dengan posisi start dimajukan setengah jarak dari posisi start awal. 1 kali mencoba per peserta dengan urutan yang akan diundi. Perhitungan poin dalam semifinal ditentukan dengan skema zona clean itu 10 poinnya, hijau 7, kuning 5. Babak final Kings of the King. Finalis adalah 2 peserta terbaik dari babak semifinal yang diambil 1 peserta dari kelas 2 tak dan 1 peserta dari kelas 4 tak. Masing-masing finalis wajib mengeksekusi tanjakan menggunakan 2 jenis motor, 2 tak dan 4 tak. Nah ini nanti ada pertanyaan nih, ini motornya satunya pakai motor siapa gitu ya. Masing-masing finalis akan diberikan 2 kali kesempatan eksekusi untuk masing-masing jenis motor, total 4 kali. Pada saat final, perolehan poin finalis pada babak sebelumnya adalah 0. King of the Kings ditentukan oleh poin di final saja. King of the King adalah finalis dengan poin tertinggi dengan mekanisme dari 2 kali eksekusi menggunakan 2 tak akan diambil 1 poin tertinggi dan 2 kali eksekusi 4 tak akan diambil 1 poin tertinggi. Kedua poin tertinggi tersebut akan dijumlahkan menjadi poin final. Poin zona dalam final adalah clean 10, hijau 7, kuning 5.
Jika terjadi poin sama, akan dilaksanakan babak tambahan antara poin sama dengan memajukan posisi start setengah dari jarak start semula. 2 kali eksekusi dengan 2 jenis motor 2 tak dan 4 tak. Babak tambahan, King of the Kings akan diadu dengan juara ekspedisi internasional dengan motor peserta masing-masing 1 kali eksekusi. Jadi nanti akan dilawankan dengan para pembalap internasional. Protes resmi 30 menit setelah hasil hitung. Untuk pengajuan protes wajib membayar 1 juta. Keputusan panitia bersifat mutlak. Oke, ini yang bikin Om Jasper Abraham dan Om Lau Akwan. Oke, mungkin sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang besok mau gas di Hiu Selatan, silahkan lihat peraturannya biar nggak salah. Oke, kita tunggu video-video berikutnya tentang event Akbar tahun ini Hiu Selatan di Cilacap di channelnya Teguh SLK. Terima kasih.